Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di Sabda Pagi. Kita akan membaca bersama dari bagian Alkitab yang terdapat dalam Yeremia 30 ayat 16-19. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Bimbinglah kami Tuhan untuk boleh memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini, supaya kami boleh beroleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yeremia 30 ayat 16-19 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan memiliki cara khusus untuk mengobati luka-luka umatnya. Yang pertama, orang yang menelan akan tertelan. Israel dan Yehuda yang digambarkan Yeremia sebagai korban yang ditelan oleh musuh-musuhnya, maka mereka akan berbalik di mana musuh-musuh itu akan tertelan. Jika sebelumnya mereka mengalahkan Israel dan Yehuda dengan menelan habis semua kekuatan dan semangat, maka sekarang musuh-musuh itu akan kehilangan kekuatan dan semangat. Yang kedua, orang yang merampok akan menjadi korban rampokan. Di dalam ayat 17 dikatakan bahwa Israel menjadi korban rampokan, di mana semua harta mereka dijarah dan dibawa pergi. Ibarat penghuni rumah yang tinggal hanya baju di badan, bahkan sebagian juga dilucuti. Keadaan yang menyedihkan ini akan berbalik, di mana para perampok itu akan dirampok, dilucuti dan dipermalukan. Yang ketiga, kemah-kemah akan dipulihkan. Dalam ayat 17, kemah-kemah yang sebelumnya dipenuhi dengan ratap tangis, penderitaan akan berubah di mana yang terdengar dari dalamnya adalah nyanyian syukur. Ratap nestapa berubah menjadi syukur sukacita. Keempat, yang berkurang akan berubah menjadi bertambah banyak. Jika oleh luka-luka yang dalam umat berkurang jumlahnya, tapi oleh pemulihan Tuhan mengubah menjadi bertambah-tambah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan cara Bapa Surgawi untuk mengobati luka-luka yang diderita umatnya. Seperti dalam perumpamaannya dikisahkan seorang anak bungsu yang meminta bagiannya sebelum waktunya, memboroskan hartanya dengan cara hidup yang tidak bermoral, sehingga ia jatuh miskin dan tinggal menyedihkan di dekat kandang babi. Bahkan ia memakan ampas-ampas makanan babi. Keadaan ini sebagai gambaran keadaan sakit dosa yang begitu dalam. Roh Tuhan bekerja sehingga si bungsu ini menyadari keadaannya, dan ketika ia datang kepada bapaknya, maka tergeraklah hati bapaknya oleh belas kasihan dan datang mendapatkannya serta memeluknya dan memulihkannya. Perumpamaan kisah pemulihan anak yang hilang ini menjadi suatu pengajaran yang penting dalam kekristenan, yaitu bagaimana Tuhan mengobati luka-luka dosa. Saudara-saudara,
Dalam renungan hari ini kita diajarkan untuk memahami bahwa Tuhan memulihkan luka-luka umat-Nya. Tuhan yang Maha Kaya, di mana Ia memiliki banyak cara untuk mengobati mereka yang dikasihinya. Terutama, Tuhan mengobati, menyembuhkan, serta memulihkan dari penyakit dan luka akibat dosa. Sebagai anggota keluarga Kristen, dimanapun kita bekerja dan mengabdi, kiranya kita menjadi alat Tuhan atau menjadi agen pemulihan bagi banyak orang. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil bukan untuk melukai, namun membalut luka dari sesama kita. Dan inilah karya mulia bagi semua orang yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami yang telah Engkau pulihkan dan sembuhkan sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya menjadi alat-Mu untuk membalut banyak orang yang terluka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.